Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Polres Halmahera Utara melalui jajaran Polsek Kao proaktif menjaga stabilitas harga pangan pokok dengan menyelenggarakan gerakan pangan murah Polri. Kegiatan berupa bazar beras dengan harga khusus ini digelar di Desa Bobale, Kecamatan Kao Utara. Berikut laporan dari personel Humas Polda Maluku Utara, Bribda Alma untuk Anda. Pemirsa, dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok, Polres Halmahera Utara melalui jajaran Polsek Kao menggelar bazar beras murah bertempat di Desa Bobale, Kecamatan Kao Utara. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Gerakan pangan murah Polri ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, sekaligus mengendalikan inflasi, khususnya pada komoditas beras yang merupakan kebutuhan primer. Polres Halmahera Utara memastikan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Melalui bazar ini, kami berharap dapat membantu perekonomian keluarga. Dalam kegiatan ini, jajaran Polsek Kao mendistribusikan beras dengan standar harga pemerintah atau SPHP sebanyak 50 karung berukuran 5 kg atau total 250 kg. Beras ini dijual secara langsung kepada warga dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran. Antusiasme warga desa Bobale terlihat tinggi. Mereka antre dengan tertib untuk mendapatkan beras berkualitas dengan harga murah. Kehadiran program ini disambut positif sebagai langkah nyata yang langsung menyentuh kebutuhan sehari-hari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, KPAI serta Kompolnas mengapresiasi kinerja Polri melalui Bareskrim Polri atas penanganan kasus kerusuhan yang terjadi pada 25 hingga 31 Agustus 2025 lalu. Konferensi pers yang diadakan pada Rabu 24 September 2025 ini memberikan titik terang atas penerangan hukum terhadap anak yang terlibat pada aksi demonstrasi. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, membuka konferensi pers yang dilaksanakan pada 24 September 2025. Karopenmas Divisi Humas Polri sempat menyampaikan kondisi saat ini sudah kembali aman dan terkendali. Sejalan dengan arahan Presiden terkait langkah pemulihan pengamanan, Karopenmas menjelaskan Polri melakukan tindakan preventif dan preventif serta berkolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk menjaga situasi tetap kondusif. Kabareskrim Polri Komjen Polisi Syahar Diantono menjelaskan penegakan hukum hanya dilakukan terhadap pelaku kerusuhan, bukan terhadap masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi secara damai. Hingga saat ini Polri telah menangani 246 laporan polisi dan ditemukan sebanyak 295 anak terlibat dalam aksi kerusuhan di 11 Polda. Dari jumlah tersebut, 68 anak diproses melalui diversi, 56 sudah masuk tahap 2, 6 anak berkasnya dinyatakan lengkap, dan 160 masih berada di tahap pemberkasan. Ketua KPAI Margaret Aliyatul Mainuna memberikan apresiasi kepada Polri atas upaya pengamanan dan penegakan hukum yang tetap mengedepankan perlindungan anak. Ketua KPAI juga menegaskan hak anak untuk menyampaikan dan didengarkan pendapatnya telah diatur dalam Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang SPPA Nomor 11 Tahun 2012. Dengan begitu, KPAI menjamin akan terus melakukan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di 11 Polda tersebut yang sedang dilakukan pemeriksaan. Kami memberikan apresiasi kepada Polri yang sudah melakukan upaya pengamanan dan juga upaya penegakan hukum. Kalau dalam kacamata KPAI tentu kami tetap mendukung bahwa upaya pengamanan dan penegakan hukum ini tidak boleh keluar dari perspektif perlindungan anak sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait dalam hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.
Apresiasi juga disampaikan langsung oleh Komisioner Kompolnas Ida Oetari Purnamasasi. Kompolnas menghargai kerja keras Polri dan jajaran dalam penegakan hukum, termasuk upaya penanganan terhadap anak yang terlibat dalam aksinya. Kompolnas turun langsung ke Polda untuk memastikan penanganan yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta memberikan apresiasi atas kerja maraton penyidik siang dan malam tanpa henti. Kompolnas juga mengimbau seluruh pihak untuk tidak melibatkan anak dalam aksi unjuk rasa yang berisiko membahayakan keselamatan mereka. Sekali lagi saya terima kasih dan apresiasi. Semoga ini menjadi pembelajaran kita semua untuk tidak melibatkan anak di dalam unjuk rasa yang mengancam safety-nya mereka. Itu yang paling penting. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi dari KPAI dan Kompolnas tersebut menjadi bukti bahwa penanganan yang dilakukan Polri sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak dan upaya penegakan hukum yang profesional. Polri menegaskan komitmen untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban, serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif demi kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Christian Hendra, Polri TV. Dan pemirsa, bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur menggelar coaching klinik penerapan metode scientific crime investigation dalam penanganan perkara oleh Polri yang digelar di Aula Tantia Sudirajati, Polres Situbondo, Jawa Timur. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kabid Lab 4 Polda Jawa Timur, Kombes Polisi Marjoko bersama Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan. Diikuti oleh Wakapolres Situbondo Kompol Indah Citra Fitriani, pejabat utama Polres Situbondo, Kapolsek jajaran, Kasih Polres Situbondo, dan juga Kanit Reskrim Polres dan Polsek jajaran. Tim Lab 4 Polda Jawa Timur yang hadir sebagai narasumber diantaranya Kasubdit Fiskom AKBP Lukman, Kasubdit Dokupal AKBP Dedi Prasetyo, Kasubdit Balmet AKBP Agus Santoso, Kasubdit Kimbio AKBP Triyuni Eryadi, serta Kasubdit Narkoba Kompol Handi Purwanto. Kabid Lab 4 Polda Jatim Kombes Polisi Marjoko menegaskan tujuan meningkatkan kompetensi penyidik dalam menjawab tantangan pembuktian kasus yang semakin kompleks dan memerlukan keahlian khusus, khususnya dalam bidang olah TKP, pemeriksaan barang bukti berbasis ilmu forensik, penerapan SOP dengan penuh kehati-hatian, pengorganisasian personil yang efektif, serta pemanfaatan teknologi forensik terkini. Dari Humas Polres Situbondo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, Bayangkari Cabang Kota Tidore Maluku Utara menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemandirian pangan melalui keluarga program Pekarangan Pangan Lestari atau P2L. Kegiatan panen ikan nila yang berlangsung di Asrama Perwira Polresta Tidore menjadi penanda keberhasilan tahap awal program ketahanan pangan. Pemirsa, Bayangkari Cabang Kota Tidore melaksanakan kegiatan panen ikan nila bertempat di lahan Pekarangan Pangan Lestari. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dipimpin langsung oleh Ketua Bayangkari Cabang Kota Tidore, Nyonya Yuni Heru Budiharto, kegiatan panen ikan nila ini berlangsung pada Selasa pagi di lingkungan Asrama Perwira Polresta Tidore. Acara turut dihadiri oleh Pembina Bayangkari AKBP Heru Budiharto, jajaran pengurus Bayangkari, serta perwakilan dari Dinas Perikanan Kota Tidore Kepulauan sebagai bentuk sinergi dengan pemerintah daerah. Program Pekarangan Pangan Lestari atau P2L merupakan inisiatif praktis Bayangkari untuk mendukung ketahanan pangan keluarga besar Polri dan masyarakat sekitar. Dengan pendekatan sederhana namun berkelanjutan, Bayangkari berharap hasil panen dapat dinikmati langsung oleh keluarga serta bisa dikembangkan menjadi usaha kecil yang produktif. Kegiatan ini menjadi langkah awal yang menggembirakan
Bayangkari Cabang Kota Tidore berkomitmen untuk terus memperluas program-program serupa demi kesejahteraan keluarga dan lingkungan sekitar. Langkah Bayangkari ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi komunitas lain untuk mengembangkan ketahanan pangan dari rumah sendiri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.